Kesempatan sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang beberapa hari ini saya sudah renungkan, saya sudah bawa dalam doa, dan itu memberkati saya. Dan sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita sore hari ini akan belajar mengenai God is my supplier. Boleh dikeluarkan? Oke. God is my supplier. Yang artinya apa? Tuhan itu adalah penyedia bagi kita. Tuhan Allah kita itu adalah pemasok hidup kita. Dan Tuhan Allah kita itu yang mencukupkan segala macam apa yang kita butuhkan. Saudara, sebelum saya mengambil tema ini, saudara, saya melihat satu perbincangan, saudara, dari satu hamba Tuhan yang besar, saudara, dari luar negeri. Dia sedang bertanya jawab, sedang Zoom dengan hamba Tuhan yang besar juga dari luar negeri, satu dari Asia, satu dari West, dari Barat, saudara ya. Dan yang si pendeta yang dari Asia ini, saudara, dia punya gereja yang besar, dia punya jemaat yang begitu banyak. Dan ada satu perkataan ada satu kalimat pertanyaan yang disampaikan kepada hamba Tuhan yang dari Barat ini. Dia berbicara, "Pastor, hari ini kan kamu tahu banyak orang yang mati karena pandemi ini. Dan bukan hanya orang yang mati saja banyak, tetapi dari orang-orang yang mati itu ada juga orang-orang Kristen. Dan dari orang-orang Kristen itu juga yang mati ada juga hamba-hamba Tuhan, bagian teman-teman kita. Dan bukan hanya saja yang mati secara jasmani, tapi banyak juga orang-orang Kristen yang usahanya mulai lesu, mulai mengalami penurunan 50%, 60, 70 dan bahkan sampai 100, dan banyak PHK di mana-mana, banyak pabrik-pabrik ditutup. Menurut pendapatmu bagaimana? Kan kamu menulis buku mengenai hope. Masihkah ada pengharapan di tengah-tengah keadaan seperti ini? Dan saudara, tiba-tiba hamba Tuhan penulis buku yang besar ini dia berbicara. Tuhan kita itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak terbatas, mukjizatnya tidak terbatas. Pertolongannya melampaui akal pikiran kita, sumber dayanya tidak terbatas. Dia ada di segala musim, juga termasuk di dalam musim pandemi ini. Setiap orang yang mau meminta berkat pertolongan perlindungan dia, mau tidak mau, dia harus mengikuti hukumnya surga. Dan ketika saya lihat, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, saudara. Orang kalau mau meminta berkat dari Tuhan, mau tidak mau dia harus ikut yang namanya hukumnya surga. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kartu ATM. Kamu kan punya kartu ATM. Ketika kamu kepingin mengambil uang, kamu harus keluarkan kartu ATM itu. Tapi ketika kamu keluarkan kartu ATM itu, apakah sudah tersedia uangnya? Belum. Kamu harus memasukkan kartu ATM itu ke mesin ATM. Bukan mesin cuci, bukan mesin pembuat roti, tapi mesin ATM. Dan dimasukkan ke mesin ATM pun harus ATM yang sesuai dengan bank di kartu ATM-mu. Setelah dimasukkan, apakah langsung keluar uangnya? Enggak, kamu harus memasukkan PIN-nya dulu. Setelah memasukkan PIN-nya, apakah uangmu langsung keluar? Enggak juga. Harus kamu pilih, kamu mau ngapain? Oh, aku mau mengambil uang tunai, harus kamu tekan itu. Setelah ditekan, apakah uangnya langsung keluar? Tidak juga. Harus kamu tulis berapa jumlah yang kamu inginkan untuk keluar. Setelah ditulis pun uang belum keluar. Dan ketika ada pertanyaan, apakah ini sudah benar Anda kepingin mengambil uang sejumlah ini? Iya, baru uang itu keluar. Lihat, untuk mengeluarkan uang dari kartu ATM ini harus ada langkah-langkah yang harus kamu selesaikan dengan benar. Baru uang itu keluar. Demikian juga setiap orang yang kepingin mendapatkan berkat dari surga, dia harus ikut hukum-hukumnya surga.
Dan setiap hukum-hukum itu harus dilakukan dengan tepat dan benar, saudara. Dan sore hari ini kita akan belajar dari sisinya Tuhan. Kita akan belajar satu hukumnya Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19, saya akan tunggu semua bisa dapat dan saya akan bacakan buat saudara. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita lihat saudara ya, salah satu hukumnya Tuhan. Dari sisi Tuhan dia berbicara apa? Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah satu janji dari sisinya Tuhan. Dia sedang berbicara kepada setiap orang yang mau memegang hukumnya, yang mau mentaati hukumnya vertikal dan horizontal, saudara. Dia beres dengan Tuhan, dia beres juga dengan sesama, saudara. Setiap hukum, setiap perintahnya dilakukan, saudara. Maka ayat ini bisa jadi, saudara, segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan Tuhan akan penuhi. Dan kita akan lihat, saudara, dikatakan Allahku akan memenuhi, saudara. Bahasa aslinya itu adalah plero. Yang artinya apa, saudara? Plero ini menyediakan apa yang belum tersedia di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam kehidupan setiap orang. Apa yang belum tersedia akan disediakan. Dan plero ini juga, saudara, mengandung arti dia akan mencukupkan apa yang kelihatan hari ini sedang tidak cukup, saudara, sedang kurang, akan dicukupkan. Bukan hanya sekedar mencukupkan, tapi dikatakan di sini akan memasok. Memasok itu berarti mengirim, memberikan dalam satu jumlah yang besar, saudara. Plero di sini juga mempunyai pengertian make a complete. Hari ini, saudara, make a complete artinya apa yang belum lengkap. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, apa yang masih kurang, apa yang masih belum lengkap, Tuhan akan cukupkan. Mungkin ada seorang anak muda habis lulus kuliah, dia sudah lulus kuliah tapi belum lengkap hidupnya kalau dia belum punya pekerjaan. Tuhan akan lengkapkan dengan memberikan pekerjaan. Setelah diberikan pekerjaan, dia bisa mempunyai hasil, mempunyai gaji. Dia bisa membantu orang tuanya jadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Tapi hidupnya terus menjomblo terus, belum lengkap kan. Sama Tuhan juga akan dilengkapkan, akan diberikan pasangan hidup. Setelah diberikan pasangan hidup, dia menikah. Dia belum punya anak, kan belum lengkap, saudara. Tuhan juga akan memberikan anak. Setelah punya anak, saudara, mungkin rumah masih kredit, masih sewa atau masih cicil, Tuhan akan lengkapkan pula. Apa-apa yang belum lengkap, maksud dari plero itu akan dilengkapkan. Dan bukan hanya dilengkapkan, saudara, tapi ada satu perkataan di situ, menyempurnakan. Saudara, namanya menyempurnakan itu detail, saudara. Orang sudah punya keluarga, suami istri, hubungannya bagus. Orang tua dan anak, hubungannya bagus. Dia di gereja pelayanan, hidupnya di dalam pelayanan, di dalam gereja dan di luar gereja itu sama. Pekerjaannya bagus. Dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Sudah tidak punya hutang, sudah tidak ada cicilan. Tapi belum lengkap kalau istrinya itu dia lagi kepingin jalan-jalan ke tempat kelahirannya Tuhan Yesus. Sama Tuhan disempurnakan, dipenuhi, saudara. Karena di sini artinya adalah menyempurnakan, dan bukan sekedar menyempurnakan tapi accomplish, menyelesaikan sampai dengan sempurna. Di dalam hidup saudara apa yang belum selesai? Mungkin ada tanggungan, ada hutang, ada kredit yang belum selesai. Tapi janji Tuhan sore hari ini, ketika ada orang yang sesuai dengan hukumnya vertikal dan horizontal, dia akan selesaikan semuanya sampai dengan sempurna.
Dan dikatakan di sini Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, segala keperluanmu ini bahasa Latinnya adalah cerio, saudara. Yang artinya apa, saudara? Apa yang sedang dibutuhkan, apa yang belum dibangun, apa yang masih kurang di dalam diri seseorang, itu bisa dilebihkan sama Tuhan, dilimpahkan sama Tuhan. Saudara, apa yang masih kurang itu bukan hanya soal mengenai keuangan, saudara. Bukan berbicara mengenai jasmani saja. Percuma, saudara, ya, ada satu orang tua yang kaya, dia cuma kepingin menyenangkan anaknya sementara dia sibuk bekerja, saudara. Tidak punya perhatian khusus buat anaknya, anaknya hanya dikasih uang saja, jasmani saja. Tapi saya pernah melihat ujung-ujungnya anaknya rusak, saudara. Karena ada waktu buat anak untuk dia bisa sharing, dia bisa cerita, tidak ada waktu buat anak untuk bisa mencurahkan isi hatinya, tempat curhatnya. Ataupun juga sebaliknya, saudara. Saudara lihat di panti jompo, saudara. Itu orang tua di sana itu senang sekali kalau saudara bukan kasih uang, tapi ketika saudara bisa menemani dia, ditanya, "Mak, Kong, umur berapa? Dulu kerja apa?" Saudara senang sekali, saudara. Apa yang belum lengkap, saudara, itu bukan hanya sekedar keuangan, tapi mengenai masalah rohani, saudara. Dan ini semua janji Tuhan di dalam Filipi 4:19 itu akan dicukupkan semua sama Tuhan. Apa yang belum dibangun, mungkin ada rumah-rumah atau bagian gereja-gereja yang belum selesai pembangunannya. Tuhan sendiri berjanji di dalam cerio itu, apa yang masih belum dibangun akan dibangunkan oleh Tuhan. Karena itu, saudara, dari sisi Tuhan begitu besar sekali janji yang sudah disediakan buat saudara dan saya. Terlebih besar keinginan Tuhan memberkati kita daripada keinginan kita untuk mengharap berkat daripada Tuhan. Saya tunjukkan satu lagi bukti garansi, saudara, ya. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15, saudara bisa buka Kejadian 28 ayat yang ke-15. Ada satu bukti dan garansi daripada Tuhan ketika ada anak-anaknya sedang berharap dan berdoa, hidupnya dijaga vertikal, horizontal, melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Kita lihat, saudara, janjinya Tuhan. Kejadian 28:15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri." Perhatikan, saudara, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lihat, saudara, bagian pertama ini ada satu garansi, ada satu janji, ada satu pernyataan daripada Tuhan bahwa Dia itu Allah. Dia Allah yang berjanji, Dia bukan manusia. Manusia janji bisa tidak ditepati, saudara. Tapi kalau Allah yang berjanji, saudara, itu ya dan amin. Dan bukan hanya sekedar janjinya yang kita belajar pada bagian pertama ini, tapi ada satu garansi, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita pada masa apa? Apakah pada masa kita senang atau pada masa kita sedang melayani? Saudara, pada masa kita harus melewati padang gurun bukan karena dosa pun, saudara, Tuhan itu akan mencukupkan kita. Kita akan lihat, saudara, di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7. Ada satu lagi janji Tuhan. Bagian pertama ini saya akan tunjukkan, saya akan bongkar semua janji-janji Tuhan supaya dalam hidup saudara-saudara pegang ini, dan ketika saudara menghadapi kesulitan, saudara ingat hal ini, saudara, ya, dan itu bisa menguatkan dan membangun iman saudara. Ulangan 2 ayat yang ke-7. Ulangan 2 ayat yang ke-7. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Ulangan 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan garis bawahi, dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara, ini adalah janji yang diberikan kepada bangsa Israel, umat Israel, bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan ketika mereka mau dengar, mau taat. Kamu keluar dari Mesir, kamu ada di bawah kepemimpinan Musa,
Kamu ikut maunya Musa, kamu tunduk maunya Musa. Karena Musa itu wakilku, aku yang pilih. Dan ketika mereka itu bisa obey, bisa dengar hukumnya Tuhan, saudara, maka janjinya Tuhan, mereka melewati padang gurun pun selama 40 tahun dikatakan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sampai Tuhan pernah ngomong sama Musa, kamu lihat ketika kamu melewati padang gurun, pernah kasutmu rusak? Pernah kamu minta makan aku tidak kasih? Pernah kamu minta daging aku tidak kasih? Pernah kamu minta air aku tidak kasih? Semua ketika engkau melewati padang gurun, tidak ada satupun kekurangan yang aku tidak pernah kasih. Saudara, ini adalah salah satu lagi janji dari pihak, dari sisinya Tuhan. Buat orang-orang yang mau mengikuti hukumnya Tuhan. Lah kita mau belajar, saudara. Hukum Tuhan yang seperti apa? Hukum Tuhan yang bagaimana, saudara? Yang sesuai dengan Filipi 4 ayat 19, sesuai dengan Kejadian 28 ayat 15, sesuai dengan Ulangan 2 ayat 7, itu semua kita bisa alami dalam hidup kita. Biarpun di luar sana pandemi, tapi kita bukan pandemi, tapi kita akademi. Oh, kita lagi memasuki akademi corona. Kita lagi sekolah ini SKS-nya lagi SKS corona. Di luar sana boleh susah, saudara, pusing 7 keliling, tapi anak Tuhan tetap tertawa. Karena kita punya pembela, kita punya pemasok, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Kita akan lihat, saudara, kita akan belajar 3 tokoh, saudara. Hagar, Elia, dan Abraham. 3 orang ini, dia mendapatkan supply daripada Tuhan. Dia mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dia dicukupkan, dilengkapkan, dipenuhi sama Tuhan, saudara. Apa yang kekurangan, apa yang mereka sedang hadapi, saudara, tidak perlu mereka minta, Tuhan sudah datang, malaikatnya sudah datang, saudara, ditunjukkan itu loh, kurangmu kan, tak cukupkan, bukan hanya sekedar dicukupkan, saudara, itu sampai berbual-bual, sampai melimpah-limpah. Kita akan belajar dari 3 orang ini, saudara. Mulai pertama kita belajar mengenai Hagar di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-19. Kejadian 21 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian 21 ayatnya yang ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara perhatikan di sini, ini adalah satu cerita di mana pada waktu itu Hagar dan anaknya Ismail, dia sedang menghadapi padang gurun Berseba. Padang gurun itu sepi, saudara, kering, tidak ada air. Sementara, saudara, dia ini Hagar tidak tahu entah kemana tujuannya, dia tidak jelas. Tapi padang gurun yang ini itu seizin Tuhan. Hagar punya 2 padang gurun, nanti kita belajar. Tapi padang gurun yang di dalam Kejadian 21 ini adalah padang gurun yang seizin Tuhan. Ketika dia pergi, dia sampai dan menghadapi padang gurun bersama anaknya Ismail, saudara, yang masih kecil, saudara. Tiba-tiba dia bawa roti dan 1 kirbat air. Kirbatnya itu mulai habis airnya. Bukan mulai berkurang, tetapi sudah habis. Dan anaknya lagi butuh minum. Dan pada saat itu tahu sendiri padang gurun, saudara, tidak ada orang jualan aqua, tidak ada orang jualan ketan hitam, saudara, tidak ada orang jualan nasi kare seperti tadi pagi, saudara, tidak ada orang jualan bubur mutiara, tidak ada, saudara. Mau cari kemana? Tapi tiba-tiba Tuhan buka matanya Hagar dan ditunjukkan satu sumur yang berbual-bual airnya. Dan di situ kita bisa melihat Allah mensuplai kekurangannya Hagar. Bagaimana caranya kok Hagar ini bisa disuplai sama Tuhan? Mau tidak mau kita akan belajar biografi mengenai Hagar, saudara. Siapa Hagar itu? Next, saya akan bacakan buat saudara di dalam Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan lihat, saudara, siapa sebetulnya itu Hagar dan kenapa kok dia ini bisa disuplai sama Tuhan, bisa dipasok sama Tuhan, bisa ditolong, bisa apa yang kurang disediakan sama Tuhan.
Kejadian 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kita berhenti di situ dulu, nanti kita lanjut 7 sampai 11. Saudara, pada waktu itu Abraham sudah keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia dipanggil Tuhan, ketika dia dipanggil dia ikut maunya Tuhan, dan Tuhan berikan janji bahwa kamu akan jadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu seperti pasir dan juga seperti bintang di atas dan pasir di laut, saudara. Dan pada waktu itu tadi Alkitab mencatat sejak janji itu diucapkan sudah 10 tahun. Saudara, umur Abraham itu bukan umur seperti anak kaum muda lagi, saudara. Umurnya sudah laula, saudara. Sudah lansia, umur 86. Sedangkan Sarai ini bukan seperti meme cece yang tadi di depan ini, saudara. Tapi sudah emak-emak umur 70, saudara. Pastikan mereka secara logika berpikir, wah, aku ini sudah umur 70, kamu umur 80. Masih kuat tak? Main dul-dulan kan sudah pikirannya Sarah sudah logika, saudara. Tiba-tiba dia berbicara, oh Tuhan kan enggak ngomong akan memberikan anak dari aku. Coba kamu nanti aku kasih hambaku ya Hagar. Saudara, ternyata Sarai ini punya budak, punya hamba. Budak dan hamba pada waktu itu posisinya itu lebih rendah daripada pelayan, saudara. Namanya budak, namanya hamba, dia distempel kayak ditato begitu, saudara. Hidupnya, masa depannya dan bahkan sampai nyawanya itu tergantung dari tuannya. Kalau tuannya mau dia mati, ya mati. Kalau tuannya mau dia ke kiri, dia harus ke kiri, ke kanan dia harus ke kanan. Dan Hagar ini sudah jadi budaknya Sarai sudah cukup lama, saudara. Karena kesetiaan Hagar, karena kelemah lembutan perkataannya Hagar, karena kebaikannya Hagar, maka dipilihlah Hagar ini sama Sarai. Saudara, budaknya Sarai itu bukan cuma Hagar, tapi ada belasan sampai puluhan, saudara. Dari berbagai macam budak itu dia harus pilih siapa ya yang bisa jadi selir suamiku supaya bisa menggenapkan. Lihat saudara, janji Tuhan mau ditolong pakai pertolongan manusia. Jadinya seperti apa nanti kita belajar, saudara ya. Dan tiba-tiba saudara, dia lihat dari semua budaknya, wah ini Hagar ini yang cocok. Orangnya baik, lemah lembut, kalau ngomong itu halus, disuruh apapun itu mau, enggak pernah bantah, enggak pernah berontak. Tiba-tiba yang tadinya posisinya Hagar itu sebagai budak, saudara, karena ketaatannya, kesetiaannya diangkat sedikit, saudara. Sudah Abram, Hagar ini aku berikan kepadamu. Berarti kan yang tadinya Hagar itu budak, posisinya akan naik hampir sejajar dengan nyonya besar. Hidupnya Hagar yang tadinya budak karena dia setia, karena dia baik, karena dia lemah lembut, karena dia ini taat, obey semua kata tuannya, maka dialah yang lolos pilihan untuk
ditiduri oleh Abraham. Dan singkat cerita saudara, ketika posisi Hagar naik, dihampirilah Hagar ini sama si Abraham. Dan kita lihat ayat keempat, apa yang terjadi setelah posisi Hagar itu naik sedikit saudara. Hidupnya mulai dibawa naik sedikit. Hidupnya mungkin fasilitasnya mungkin dia berbeda dengan budak yang lain. Dulu aku sama-sama kamu, sama-sama kere. Sekarang kamu beda loh sama saya. Saya ini sudah hampir sama dengan nyonya besar. Berarti kan taraf hidupnya naik. Fasilitasnya dipercaya naik sedikit saudara. Dan ketika dia terpilih, dihampirilah oleh Abraham. Dan kita mau lihat apa yang terjadi ketika Hagar ini hidupnya naik sedikit. Kita lihat ayat yang keempat saudara. Kejadian 16 ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, perhatikan saudara, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Baru hidupnya diangkat sedikit saudara. Tapi saya pelajari di sini, apa sih kata-kata memandang rendah? Memandang rendah ini maksudnya apa sih? Saudara, ketika saya pelajari bahasa aslinya yang adalah kalal saudara. Ternyata saudara, kalal ini artinya arogan, sombong, semaunya sendiri, keras kepala saudara. Lihat saya catat di sini, menganggap enteng, menghina, meremehkan orang saudara. Baru diangkat sedikit saudara, gayanya Hagar sudah kalal saudara. Cara bicaranya sudah arogan saudara. Body language-nya sudah arogan. Baru dipercaya sedikit saudara. Tapi lihat saudara, dia kalal, dia sombong, dia arogan. Dan saudara, itulah permasalahan manusia. Kadang-kadang banyak orang saudara baru dipercaya uang sedikit saudara. Baru dipercaya Tuhan naik itu sedikit, tapi gayanya sudah berubah. Cara duduknya sudah berubah, cara dengar firman-Nya sudah berubah, cara melayaninya, cara datang ke gerejanya sudah berubah. Kamu belum kenal siapa saya? Ini OKB, orang kaya baru. Kamu macam-macam belum tahu sama saya. Kamu tak swing lo ya. Kamu tak tendang lo ya. Kamu belum tahu, kamu tak laporkan polisi lo ya. Saudara, karena orang punya uang baru diangkat sedikit. Toh mobil masih kredit, rumah masih kredit. Seperti seolah-olah dunia miliknya. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan lebih? Hagar baru diangkat sedikit saudara, dia sudah menganggap rendah, meremehkan nyonyanya, sudah kacang lupa kulitnya. Padahal yang milih dia dari seluruh budak ini ya Sarai ini saudara. Tapi ketika diangkat sedikit saudara, dia sudah kalal dengan Sarah. Nasib orang-orang yang kalal ini, yang arogan ini seperti apa? Kita akan lihat saudara, nasibnya Hagar ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah, dan aku Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lihat hasilnya apa saudara. Lalu Sarai menindas Hagar. Akibat Hagar tadi ketika dia dibawa naik sedikit, sikapnya berubah, gaya bicaranya berubah, gayanya, body language-nya berubah saudara. Akibatnya dia diizinkan ditindas, mengalami penindasan oleh Sarah. Dan ini pun saya juga belajar saudara, penindasan ini bahasa aslinya adalah aunau saudara. Penindasan ini adalah aunau, yang artinya apa saudara? Dia disiksa, diambil paksa, rasa-rasanya apa yang dipunya karena dia sombong, karena dia arogan saudara. Karena hidupnya itu keras kepala saudara, apa yang dia punya itu diambil paksa,
ditundukkan, direndahkan, disusahkan, dibuat jadi menderita, sengsara, dan dibuat jadi rugi. Nasib orang-orang yang kalal tadi, saudara, itu adalah aunau. Dia masuk di dalam penindasan, diizinkan sama Tuhan ditindas. Tapi yang aneh, saya baca ayat kelima, saudara ya. Ini usul dari Sarai. Kamu ambil hambaku Hagar. Tapi setelah Hagar mengandung, hatinya tidak enak, dia nyalain suaminya. Itulah saudara ya. Kadang-kadang wanita itu kita harus bisa mengerti dengan wanita. Kadang-kadang wanita itu susah untuk dimengerti, saudara ya kan. Kadang-kadang saya berbicara sama istri saya, mau makan apa? Terserah. Berarti kalau bahasa terserah, apapun yang saya pilih, yang saya makan, berarti dia harus ikut saya. Saya berhenti di mie, ini mie babi, emoh, ya wis. Saya berhenti di bebek, emoh. Loh, katanya terserah, saudara ya kan. Wis lah kamu sing milih, wis pilihin lagi, terserah. Saya berhenti lagi di kikil, ndak. Loh, kok katanya terserah? Terus kadang-kadang istri-istri, wanita-wanita itu sukar untuk dimengerti, saudara. Apalagi waktu waya-waya bulannya datang bulan, saudara. Emosinya itu naiknya bukan 2 kali lipat, saudara. Sepertinya tingkat dewa, saudara. Sedikit mungkin suami, bukan salah ngomong, saudara. Suami itu kadang-kadang disuruh jadi paranormal seperti Rocky Osi. Kamu harusnya mengerti dong apa yang saya butuhkan. Kamu harusnya tahu dong, saya maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu. Saya pernah dulu pertama kali menikah, Naf, kok kamu ini duduk paranormal, kamu lek mau kue ya tinggal ngomong, kok aku mau kue, kok digawe seperti paranormalan, saudara. Nanti aku mau minta kue, nanti koko pulang harus bawa kue, lah kan aneh, saudara, iya kan. Kadang-kadang wanita itu susah dimengerti, saudara. Tapi kehidupan rumah tangga, saudara, itu harus saling mengerti. Dan di sini, saudara, Sarah itu ngamuk. Loh, dia yang pilih Hagar, dia yang marahi Abraham. Namanya Abraham, saudara ya, seperti kucing dikasih pindang, saudara, ya mau-mau saja. Kamu ambil hambaku. Abraham ini saya lihat juga DKI, dibawa kelek istri, saudara ya. Sedikit istri ngomong iya, sedikit istri ngomong iya. Dan di sini, saudara, kita lihat ketika Hagar ini ditindas, saudara. Lah ini, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan Hagar lari. Dia lari ke padang gurun, minggat. Saya berbicara sore hari ini di dalam rumah tangga sudah kebenaran. Ketika terjadi masalah, jangan keluar dari rumah, jangan minggat, jangan lari. Kalau lari, jangan dicari. Lari-lari sendiri ya pulang-pulang sendiri, ya kan. Tapi perempuan kan sudah minggat, kepingin dikejar, saudara, kepingin dicari, kepingin dielus, saudara. Saudara lihat, Hagar lari, ketika ada masalah dia lari, saudara. Lari kemana? Ke padang gurun. Berarti kan padang gurun ini, penindasan ini adalah hasil ciptaan si Hagar sendiri. Baru diangkat sedikit, gayanya sudah lain, omongannya sudah lain, cara duduknya, cara berdirinya sudah lain, cara dengar firman-Nya sudah lain, cara melayaninya sudah lain, sikapnya dengan saudara seiman sudah lain, saudara. Orang-orang yang kalal seperti itu, saudara lihat, itu pasti mengalami penindasan. Dan penindasan ini bukan salahnya Sarai, saudara. Kita lihat, saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, ketika dia sampai di padang gurun, untung dia ketemu sama malaikat. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat itu kepadanya, saudara lihat, ini sungguh mengejutkan. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, saya baca ini sampai berulang-ulang. Saudara, ini kan Hagar ini kan lagi mengalami penindasan. Lagi mengalami padang gurun. Harusnya kan sudah kamu sabar ya, kamu kembali pulang. Nanti nyonyamu tak rubah, dia enggak nindas kamu lagi. Tapi enggak loh, saudara. Malaikat itu ngomong,
kamu balik, biarkan kamu ditindas oleh nyonyamu. Ternyata saudara, penindasan itu bagus untuk orang-orang yang sombong. Saudara. Ternyata penindasan itu bagus untuk orang-orang yang dalam hidupnya masih kalal, masih arogan, saudara, masih keras kepala. Karena itu membentuk karakternya, saudara. Dan kita lihat di situ malaikat tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia bilang, biarkanlah kamu ditindas. Kadang-kala saudara, mau kita dengan maunya Tuhan itu berbeda. Kadang kita berdoa kepingin si A, Tuhan tolong rubah suami saya, tolong rubah orang tua saya, tolong rubah anak saya. Tapi kalau kita berkaca dari sini, yang berubah bukan Saranya. Hagar dulu kamu yang harus berubah. Jangan kamu suruh orang lain berubah. Justru penindasan ini, bencana ini, kesusahan ini untuk membuat kedaginganmu itu supaya berubah. Untuk sifat kerasmu, sifat tidak mau ditegurmu, sifat aroganmu itu dirubah. Dan saudara, saya pelajari di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, kita akan baca. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-7, bahwa penderitaan itu bagus untuk membentuk karakter seseorang yang lagi keras kepala, saudara ya. Adakah saudara yang satu mencari, 1 Korintus 6 ayat ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Maksudnya adanya saja perselisihan, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja. Orang itu tidak bisa seperti Alkitab, kata Alkitab bahwa dia akan jadi lebih daripada pemenang. Karena Alkitab mencatat adanya saja perkara atau perselisihan, so itu merupakan sudah kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tolong siap Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara, karena di sini Yakobus juga sendiri berbicara, saudara. Alangkah baiknya kalau kamu itu ditindas, mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Pencobaan itu juga bisa menyangkut kesehatan, keuangan, saudara, pekerjaan, apapun juga pencobaannya. Tetapi sekali lagi, jangan seperti Hagar ini padang gurunnya dibuat sendiri. Padang gurunnya ini terjadi akibat kesalahannya sendiri. Kekurangannya, kekeringannya, kesusahannya, saudara, itu terjadi oleh karena salahnya Hagar sendiri. Kita lihat, coba dibaca Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Yakobus 1 ayat kedua sampai dengan yang keempat. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara lihat, justru ketika kita mengalami pencobaan, mengalami penindasan, Alkitab itu mencatat itu baik. Supaya ketika kita didapati tekun di dalam penderitaan yang bukan karena salah kita, saudara, itu membentuk karakter kita itu berserah sama Tuhan. Membentuk karakter kita itu tidak mudah untuk mau kepingin balas. Semua diserahkan sama Tuhan, semua terserah sama Tuhan. Dan lihat saudara, Tuhan sedang kepingin membentuk Hagar ini. Kamu pulang, kembali ke sana. Biarkan nyonyamu itu tetap menindas kamu. Tapi tidak titik, saudara, apa dibiarkan begitu saja? Ketika orang sudah setia, apakah tetap ditindas? Ketika orang sudah mau menuruti hukumnya, sudah mau mengampuni, sudah mau membereskan dengan semuanya, apakah hidupnya masih susah? Saudara, saya berbicara bahwa kesusahan orang benar itu ada expired date-nya. Kesusahan yang sedang dialami orang-orang benar, saudara, itu ada masa expired-nya. Jadi tidak selamanya orang benar itu susah, saudara. Kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Di situ kita bisa dapati jelas satu kebenaran firman Tuhan, saudara ya, bahwa
Orang benar itu cuma seketika diizinkan mengalami susah, saudara. Diizinkan mengalami penindasan kesukaran yang bukan karena dosa. Kita lihat Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Kuatirmu itu maksudnya segala pencobaan yang berat yang sedang dihadapi, maka Ia akan memelihara engkau. Memelihara itu artinya menopang, menanggung, menjamin, saudara. Dan lihat saudara, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari ini posisi saudara bagian orang benar atau bagian orang fasik. Kalau bagian orang benar dan sekarang saudara ini lagi mengalami padang gurun, saudara ingat ayat ini. Padang gurun itu ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya, ada masanya harus berhenti, harus selesai, harus stop, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu mengalami susah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu ditindas, saudara. Saudara lihat ketika Hagar mau kembali, saudara. Saudara baca ayat 10-11, aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki yang akan aku beri nama Ismael. Isma itu artinya didengar, El artinya Tuhan. Berarti anak ini adalah anak yang didengar sama Tuhan, saudara. Dan singkat cerita, untungnya saudara, ketika Hagar ini sedang dia diangkat naik, habis itu dijatuhkan lagi mengalami padang gurun, saudara. Kembali lagi dari nol, saudara. Saudara, Tuhan itu sekolahnya seperti itu. Segala sesuatu yang belum lulus, saudara, sudah dibawa naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tidak lulus, ulang lagi. Sampai kamu lulus dalam hal kekudusan, dalam hal keuangan, dalam hal kesabaran, dalam hal penguasaan diri. Itu semua aspek itu diizinkan kita dicoba supaya keluar buah-buah seperti itu, saudara. Dan ketika itu dicoba, saudara, sama Hagar, dia kembali ke rumah Sarai, dia tetap ditindas. Posisinya tidak berubah, posisinya tetap ditindas, tapi ada yang berubah dari Hagar. Dia bisa sabar, dia bisa menerima keadaan itu, ada penguasaan diri. Dia tidak marah lagi, dia tidak minggat lagi, saudara. Dia tidak bersungut lagi, dia tidak sombong, tidak arogan lagi, saudara. Tapi tetap diizinkan ditindas, saudara. Dan satu ketika, saudara, itu padang gurun Hagar yang pertama. Satu ketika, singkat cerita, karena ketaatannya Tuhan benar-benar izinkan dia punya anak namanya Ismail, saudara. Sudah lahir dan selang umur ya kurang lebih hampir 7-10 tahun, habis itu Ishak itu lahir, saudara. Jadi selisih umur Ismail dan Ishak itu ya lumayan, saudara ya. Dan pada saat itu, saudara, pada saat itu ketika Ishak sudah lahir dan waktunya disape, saudara, dia lihat ini Ismail ini sudah lumayan gede lah. Dan dia itu sedang biasa, saudara, kalau anak-anak, saudara, ini mainanku, baru disunat ya, nah, jadi dibully, saudara. Dan itu diizinkan dilihat oleh Sarai. Mungkin saya membayangkan seperti Levino dan Tole di sekolah minggu, saudara, rebutan mungkin mainan, saudara. Kadang satunya ngece, kadang satunya ngata-ngatain, ya seperti wajar anak kecil seperti itu, saudara. Tapi ketika itu diizinkan Tuhan terlihat oleh Sarai. Dan pada waktu terlihat itu hatinya Sarah itu dongkol, saudara. Dan ketika dongkol, saudara, dia ngomong sama suaminya Abraham. Aku sudah melenak lihat orang ini, usir. Saudara, kita lihat Hagar masuk padang gurun yang kedua. Dia menghadapi padang gurun bukan karena kesalahannya. Sudah beberapa tahun diizinkan dia ini kembali ke rumahnya Abraham dan Sarah, ditindas, tapi dia tidak marah, tidak lari, dan sampai satu titik, saudara, Abraham ngomong langsung sama Hagar, Hagar, kamu pergi dari rumah sini. Diizinkan, saudara, Hagar diusir sama Abraham. Dan ketika diusir itu, saudara, ketika saya baca, sama Abraham itu cuma disangui roti dan 1 kirbat air, saudara. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat yang
14. Kejadian 21 ayat yang ke-14, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruh nyalah perempuan itu pergi, diusir, saudara. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara, ini padang gurunnya Hagar yang kedua, saudara. Dia sudah ikut maunya malaikat, saudara. Dia kembali, dia ditindas, dia tetap bertahan. Tiba-tiba dia diizinkan untuk diusir. Dan itu juga seizin Tuhan, saudara. Dan kita nanti hasil endingnya, rencana Tuhan itu memang harus seperti itu. Memang harus Ishak tidak boleh kumpul dengan Ismail. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Sehingga cerita, saudara, dia ketemu lagi di padang gurun, saudara. Ketemu lagi dengan hal yang kering, ketemu lagi dengan hal yang susah, ketemu lagi dengan hal yang tidak mengenakan. Bayangkan, saudara, seorang ibu dengan seorang anak yang kurang lebih pada waktu itu Ismail umurnya kurang lebih 16 tahun, saudara. Tidak dikasih uang, dia tidak tahu tujuannya kemana. Abraham tinggal di kota Berseba, dan dari kota Berseba ke padang gurun Berseba itu 40 km, saudara. Dari Manyar rumah saya, saudara, rumah mama saya sampai ke sini itu 13 kilo. Kalau 40 kilo berarti harus bolak-balik kurang lebih 3 sampai 4 kali, saudara. Tapi kalau naik mobil enak cuma 25 menit. Lah ini jalan kaki. Lagi kekurangan air, lagi enggak punya air. Saudara, enggak punya tujuan, tiba-tiba pada waktu itu airnya itu habis. Kirbatnya kosong, airnya habis. Dan ketika airnya habis ini, saudara, apa yang dilakukan oleh si Hagar ini, saudara? Saudara, ketika saya pelajari, ketika kirbat airnya itu habis, maka dibuangnya Ismail. Saudara lihat, ketika airnya, kirbat di dalam airnya itu habis, saudara, maka anaknya itu dijauhkan. Seolah-olah ini Hagar ini ibu macam apa, saudara? Harusnya Hagar, Ismail ini masih ada di dalam payungnya Hagar, saudara. Dia sebagai mama harus mengayomi ini anaknya. Dia sebagai orang tua harus memperhatikan ini anaknya. Tapi ketika orang tua ini menghadapi kesulitan, seolah-olah, saudara, sekali lagi, seolah-olah, saudara, orang tua ini membuang anaknya. Tapi sekali lagi, seolah-olah. Karena apa, saudara? Karena tidak ada orang tua itu yang jahat. Tidak ada orang tua yang gila, tidak ada orang tua yang gendeng, tidak ada orang tua yang mau merugikan anaknya. Setiap orang tua itu pasti berpikir yang terbaik untuk anaknya, saudara. Tapi diizinkan seolah-olah, saudara, Ismail itu dijauhkan, sepemanah. Saya belajar sepemanah itu mungkin 200 sampai 300 meter, saudara ya. Mungkin Ismail dibuang di atas mimbar situ, Hagarnya itu lari di depan pagar sana, sepemanah, saudara. Dan tiba-tiba Hagar itu nangis. Tapi kita belajar, Hagar disuplai oleh Allah. Lihat, saudara, perkataan Allah, saudara. Perkataan Allah di dalam ayat yang ke-19, Kejadian 21 ayat yang ke-19. Ayat 17, Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Saudara, yang nangis itu Hagar, tapi kenapa yang didengar suaranya itu adalah Ismail? Saudara coba baca. Tadi kan ceritanya Ismail itu sudah umur 16 tahun, saudara. Anak umur 16 tahun itu sudah bisa berargumentasi. Anak umur 16 tahun itu sudah bisa mengutarakan pendapatnya, saudara. Loh, mama ini ya apa sih? Ini sudah kita di padang gurun, kita kehabisan air, kok aku malah buang? Saudara, Ismail sama Hagar dibuang, maka dibuangnyalah anak itu di semak-semak.
Dan Hagar seolah-olah sebagai ibu dia meninggalkan anaknya, dia membuang anaknya. Sekali lagi seolah-olah saudara. Tapi itu pun juga saudara, besi menajamkan besi yang sedang ingin diuji, sedang ingin diolah sama Tuhan. Itu bukan hanya Hagar, tapi juga Ismail saudara. Tidak ada persungutan dari mulut Ismail, tidak ada kepahitan dari mulutnya Ismail. Coba saudara baca, biarpun seolah-olah ibunya membuang itu Ismail, tapi ketika Ismail mengalami padang gurun, Hagar mengalami padang gurun bukan karena dosa saudara, karena diizinkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara, aku mendengar suara anak itu, seperti namanya tadi, Ismail, didengar oleh Tuhan. Ismail ternyata ketika dia mengalami padang gurun, dia tidak memilih tidak marah, dia memilih tidak memakai kekuatannya sendiri, dia memilih itu berseru kepada Tuhan. Justru itu enaknya saudara, ketika hidup kita sesuai dengan jalannya Tuhan, dan ada diizinkan padang gurun yang membuat sesak hidup kita, sekali kita berseru, seruan kita itu mandi saudara, dia langsung nyampe di atas, dan Tuhan langsung bilang, lalu aku mendengar suara anak itu. Dan tiba-tiba saudara, pertanyaan saya kembali lagi saudara, kenapa ayat 19 lalu Allah membuka mata Hagar? Kenapa kok yang dibuka matanya itu Hagar saudara? Kenapa kok bukan Ismail saudara? Tetap kembali lagi, Ismail tetap diizinkan dalam payungnya ini Hagar saudara. Jadi tetap berkat itu harus melalui Hagar. Tapi kenapa kok Hagar tidak bisa melihat sumurnya saudara? Kenapa ketika orang mengalami padang gurun tidak bisa melihat jalan keluar? Rasa-rasanya pikirannya itu mampet, rasa-rasanya pikirannya itu negatif, kepingin marah melulu, kepingin emosi melulu. Karena apa saudara? Rasa-rasanya tertutup. Lihat Hagar saudara. Ketika dia mengalami masalah saudara, betul dia sudah taat di dalam jalannya Tuhan. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia larut terhadap masalahnya. Dia larut terhadap penderitaannya, dia larut terhadap kekurangannya, kesedihannya, sehingga mengaburkan mata rohaninya. Sampai Tuhan bilang, maka dibukanyalah mata Hagar. Saudara, saya berdoa pada sore hari ini, biarpun kondisi di luar sana lagi susah, lagi sulit, dan kesulitan itu sampai masuk ke dalam rumah tangga saudara. Kesulitan, kekurangan, himpitan, tindasan, mungkin sudah mulai masuk di pintu gerbang saudara, mulai masuk di ruang tamu saudara, dan sudah mulai masuk dalam hidup saudara. Jangan sampai itu menghimpit sehingga menutup mata rohani saudara. Saya berdoa tidak ada mata rohani yang tertutup, tapi terbuka semua. Karena ketika kita menghadapi masalah saudara, mata rohani kita terbuka saudara. Kita bisa melihat itu jalan keluar. Pertanyaannya, apakah sumur itu bim salah bim Tuhan siapkan pada waktu itu juga? Enggak, sumur itu sudah ada di sana. Dari dulu sudah ada di sana. Jalan keluarnya, pemecahannya, jawabannya sudah ada, sudah dekat Hagar saudara. Tapi karena Hagar tertutup saudara, karena Hagar bawaannya emosi, bawaannya marah, bawaannya khawatir, bawaannya bimbang saudara, dia tidak kelihatan itu jalan keluar. Sampai Tuhan bilang, dibukanyalah mata Hagar. Dan kembali sesuai dengan tema sore hari ini, ketika sudah dibuka, kirbat yang kosong itu bisa disuplai oleh Tuhan dengan air. Kirbat di sini juga berbicara mengenai kantong hati kita, saudara. Ketika kita ada masalah, tapi kirbat kantong hati kita tidak ada saldo firman Tuhan di sini. Tidak ada saldo sukacita, damai, sejahtera atau ayat-ayat firman yang setiap hari kita baca tidak ada di dalam kantong kirbat hati kita, saudara. Dan kedapatan kosong, saudara, kita tertutup. Dan ketika tertutup, saudara, kita mau ke kiri, ke kanan, maju atau mundur, kita bingung. Tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan keluar. Saya berdoa pada sore hari ini, tidak ada satupun demi nama Tuhan Yesus mata-mata rohani yang tertutup, saudara. Karena kalau mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat pertolongan dan jawabannya Tuhan. Saudara lihat di dalam Efesus 1 ayat 18, ketika mata hatinya itu tertutup, dia tidak bisa mengerti, saudara. Harus diterangi. Coba dikeluarkan Efesus 1 ayat yang ke-18.
Ketika mata hatinya itu tertutup, dia harus diterangi dahulu, baru dia bisa mengerti, saudara. Lah itu loh bahayanya, saudara. Ketika kita ada masalah, kesulitan, kita terlarut, saudara. Sehingga mata rohani, mata iman kita tertutup. Sehingga ketika tertutup kita tidak bisa mengerti, tidak punya pengertian tentang apapun juga. Jangankan tentang jalan keluarnya, bagaimana menyelesaikan masalah. Saudara, diajak ngomong saja kadang tidak nyambung, saudara. Karena sedang tertutup. Makanya harus diterangi. Efesus ngomong biarlah matamu itu diterangi supaya bisa mengerti. Dan bukan hanya itu saja, saudara, di dalam 2 Korintus 3:14, saudara, orang-orang yang lagi tertutup itu pikirannya itu tumpul, saudara. Tidak ada pinter-pinternya sama sekali, tidak ada hikmat apapun juga. Karena dia masih terselubung, saudara. Dan ketika terselubung, orang mau menolong dia malah marah. Keluarganya yang adalah harusnya tempat tumpuan dia malah dimusuhi, saudara. Temannya, teman segerejanya yang tadinya baik malah diajak berantem, saudara. Karena sedang terselubung, saudara. Orang-orang yang terselubung ini pikirannya tumpul karena dia izinkan celah masuk, buka celah, iblis masuk, sehingga saudara membuat cara berpikirnya, cara hatinya itu tumpul, saudara. Dan selubung ini harus dibuka. Saudara, orang yang benar itu percayalah, di dalam Yeremia 17 ayat ke-7 sampai ke-8, Noldi bisa baca. Yeremia 17 7 sampai ke-8. Noldi baca Yeremia 17 7 ayat ke-8. Orang yang benar itu pastilah dia akan diperhatikan sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak mengalami kekurangan dan tidak khawatir di masa kering, saudara. Itulah nasib orang-orang benar yang selubungnya, saudara, itu sudah dibuka. Selubung ini artinya bisa berbicara mengenai kelemahan kita atau setiap dosa-dosa yang masih kita pertahankan. Saudara, buang itu semua. Ketika kita bisa membuang itu semua, saudara, janji yang tadi kita sudah belajar pertama itu akan kita dapatkan. Kita belajar yang kedua, Elia, saudara. Elia ini adalah salah satu orang juga yang disuplai sama Tuhan. Next, berikutnya. Kenapa, saudara, dia bisa disuplai sama Tuhan? Tadi Hagar dia disuplai, kirbatnya habis, ditemukan sumur, akhirnya Tuhan bisa menyuplai kekurangannya karena dia mau mendengarkan omongannya malaikat. Dan Elia pun juga begitu, saudara. Dia bisa disuplai sama Tuhan. Ketika sedang naik daunnya, Elia ini sedang melayani, sudah levelnya raja, saudara. Dia sudah ketemu raja, levelnya sudah naik, saudara. Sudah diizinkan Tuhan naik, sudah ketemu sama raja, bisa berbincang-bincang dengan orang nomor 1, pembesar atau raja pada saat itu, berarti kan top kan nabi ini, saudara ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Elia, kamu turun, kamu pergi ke timur. Timur itu jauh dari kerajaannya si Ahab, saudara. Kamu pergi ke timur, kamu hidup di sungai Kerit. Kamu hidup di sungai Kerit dan di sana tidak ada orang sama sekali, saudara. Dia ini, Elia itu bukan chef, tukang masak, bukan, saudara. Dia juga bukan tukang kayu, dia tidak ada punya pengalaman membangun rumah, dia tinggal di mana. Alkitab juga tidak mencatat. Yang Alkitab catat, ketika Elia sudah pelayanannya sampai ke level raja, Tuhan bilang kamu ke sungai Kerit. Tuhan cuma bilang, nanti makan dan minummu akan aku cukupkan, saudara. Saudara lihat, untuk bisa kita mendapatkan supply dari Tuhan, mau tidak mau, langkah pertama kita harus dengar dan taat apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, kan tidak enak, saudara ya. Sudah hidup berkecukupan, ada di zona nyaman, tiba-tiba disuruh turun, saudara. Pergi kamu ke sungai Kerit. Kita lihat, saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-9.
Saya akan bacakan buat saudara 1 Raja 17. Setelah Tuhan nyuruh dia pergi ke sungai Kerit, apakah Elia nurut, taat atau enggak, saudara ya? Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, perhatikan, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, burung gagak itu makanannya daging. Burung gagak itu bukan manusia, saudara. Sudah ada daging di mulutnya, tapi dia naluri kehewanannya, dia tidak makan, saudara. Itu kan berarti sama Tuhan ini sudah dikunci otak burung gagak ini. Ini daging ini bukan untuk kamu. Kasih ke hambaku yang lagi nurut sama saya. Saudara lihat, Tuhan pun bisa setel pikirannya burung, saudara. Tuhan pun juga bisa setel, saudara. Mengenai aliran sungai, dikatakan bahwa roti dan daging dan dia minum dari sungai itu. Tidak ada satu orang pun yang menolong Elia, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai apapun yang ada di sekitarnya untuk mensuplai kehidupan orang benar. Biarpun Elia tidak punya siapa-siapa, tidak punya simpanan roti, tidak punya simpanan daging, tapi setiap pagi dan petang Tuhan selalu kirim, Tuhan selalu suplai, saudara. Karena ada satu orang yang sedang mendengar dan mentaati maunya Tuhan. Saudara, kalau Elia saja manusia biasa, dia bisa disuplai, dicukupkan Tuhan hanya sekedar dengan mendengar maunya Tuhan, tinggal diem dan taat. Paling cuma mengelola ini hati, saudara. Aduh Tuhan, kan enak saya sudah pelayanan masuk ke istana, ketemu orang-orang besar, hidup enak. Tiba-tiba sama Tuhan diturunkan. Pergi ke yang tidak ada orang, ke yang sepi, makanku bagaimana? Tapi ketika itu ada satu orang yang mau ikut, mau nurut, saudara, kebutuhannya itu disuplai sama Tuhan. Saudara lihat, Yunus ketika dia mau bertobat. Saudara, Yunus itu tidak seperti kita nyampaikan firman lama-lama, khotbahnya Yunus itu cuma pendek. Bertobatlah, kalau tidak maka besok akan di bumi hanguskan. Yunus cuma ngomong begitu tok, saudara. Tapi seluruh seisi kota itu bertobat. Hasil orang mau mendengar suara Tuhan. Ada kuasa dalam diri Yunus. Ketika dia berbicara, seisi kota, saudara. Sampai dikatakan hewan pun ikut puasa. Ini pun juga ada satu orang yang sedang ikut maunya Tuhan. Kebutuhan rotinya, dagingnya. Pagi dan petang, Alkitab mencatat, bukan cuma pagi tok, bukan cuma petang tok, pagi dan petang setiap hari pasti ada supply dari Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Lihat saudara, jaminan Tuhan buat orang-orang yang mau mendengar, mau ikut maunya dia. Dan yang lebih herannya lagi saudara, tiba-tiba di dalam ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kalau sungai Keritnya itu kering, tadi saudara Tuhan suruh Elia minum dari sungai kan, bukan dari pohon. Berarti kan sungai ini adalah suplai kebutuhan minumnya untuk Elia. Tiba-tiba suplai kebutuhannya ini tiba-tiba mulai kering, mulai habis. Dan tiba-tiba Tuhan bisa mikir saudara. Tidak perlu Elia itu berdoa dulu, Tuhan lihatan sungainya kering. Tidak saudara. Tuhan yang berpikir untuk orang yang mau ikut maunya dia. Wah, ini sungainya ini mau habis. Sebelum Elia sembahyang, Alkitab mencatat, ketika sungai itu mulai kering, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan sudah prepare duluan. Kamu pergi ke janda sana, makanmu ada di sana. Lihat saudara, Elia bisa disuplai demikian rupa sama Tuhan hanya karena dia mendengar, duduk diam, seperti orang bodoh saudara. Tapi begitulah Tuhan. Tuhan tidak mau kita keminter di hadapannya saudara. Tuhan mau kita berserah, semua terserah Tuhan. Mau-maumu Tuhan. Saudara, kalau si Hagar bisa disuplai karena ketaatannya. Kalau si Elia bisa disuplai pagi dan petang. Dan dijaga Tuhan jangan sampai habis, dia disuruh pindah dulu. Apalagi ada jemaat Surya Kebenaran yang sore hari ini mau mendengar firman Tuhan, mau mentaati, mau merenungkan dan hidup di jalannya Tuhan.
Saya percaya saudara, Tuhan yang sama menyuplai Elia juga akan menyuplai saudara dan saya pagi dan petang. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi kekurangan saudara, apa yang menjadi ketidaklengkapan saudara, Tuhan sendiri yang akan pasok dalam kehidupan saudara. Kita lihat yang terakhir, contoh yang ketiga saudara, Abraham. Ini salah satu orang juga yang dipasok, yang disuplai sama Tuhan. Bukan cuma dua saudara. Kita lihat saudara ya, Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Ini bagian saya yang terakhir saudara. Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Perhatikan saudara, dan Abraham menamai tempat itu God is my supplier, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan, Tuhan akan menyediakan. Saudara lihat di sini, Abraham juga ini adalah salah satu orang yang disuplai sama Tuhan. Kenapa saudara Abraham ini disuplai sama Tuhan saudara? Dan tiba-tiba pada waktu itu dia mau memberikan persembahan anaknya yang disayanginya saudara. Tadi caranya Hagar dan caranya Elia karena dia tunduk dan taat dan mau dengar. Kita lihat caranya Abraham, kenapa kok dia bisa disuplai sama Tuhan saudara? Karena dia ingin mengorbankan anaknya, memberikan yang terbaik. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak tuntut yang separuh-separuh. Tuhan tuntut yang paling kita sayangi. Tuhan tuntut yang paling berharga dalam hidup kita. Mau enggak paling berharga dalam hidupmu? Kamu berikan untuk saya. Bukan Tuhan mau. Tuhan mau dalam hidup kita, saudara dan saya. Cuman dia yang paling berharga. Kalau sudah ada di dalam hati sini ada yang lebih berharga daripada Tuhan, ada yang lebih saudara cintai daripada Tuhan, ada yang lebih saudara sayangi, lebih saudara perhatikan, waktunya habis banyak di situ lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan minta itu. Dan pada waktu itu anak ini dicintai yang paling dicintai Abraham. Sudah ditunggu begitu lama, pasti sudah lahir dicintai. Tapi kalau kita berkaca dari Matius 10 ayat 39 saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, di sini seolah-olah Abraham itu akan kehilangan nyawanya, nyawa serepnya, yaitu anaknya saudara. Orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya diminta sama Tuhan. Tapi tidak ada perbantahan dari Abraham. Abraham mau mengorbankan anak itu saudara. Mengorbankan hal yang paling dicintainya. Dia rela kehilangan saudara. Orang yang dicintainya hanya karena untuk Tuhan. Dia rela memberikan apa yang paling dipegangnya saudara. Mungkin kadang-kadang saudara, uang 1 juta itu sungguh sangat berharga saudara. Ketika saudara tidak punya apa-apa tapi saudara pegang uang 1 juta. 1 juta saudara. Saya pernah mengalami saudara, saya cuma punya uang segitu saudara, tapi kebutuhan saya begitu banyak. Tiba-tiba apa yang saya pegang itu, tiba-tiba saya buka pagar, saya masih di Manyar saudara, saya mau mengeluarkan mobil, saya mau pergi ke klien saya, tiba-tiba ada orang datang, Pak, istri saya sakit, sekarang ada di rumah sakit, saya butuh biaya rumah sakit, saya butuh biaya transport, habis itu saya mau ke Malang, biayanya segini, Pak tolong untuk makan segini. Wah, orang ini bohong. Tapi tiba-tiba ketika saya mau masuk, Tuhan bilang, apa yang kamu punya, kamu kasih ke orang ini. Dan kamu bicara, aku yang suruh beri. Loh, Tuhan, dia itu bohong loh. Aku tahu dia itu bohong. Aku tidak urusan dengan bohongnya, tapi aku urusan dengan hatimu. 1 juta ini kan berharga kan buat kamu. Iya, kebutuhanku lebih dari ini Tuhan. Tapi kamu rela enggak kehilangan ini karena aku? Oh rela Tuhan, rela. Saya kasih, Pak, ini bukan dari saya. Sebetulnya saya enggak mau kasih karena Bapak bohong. Saya ngomong terus terang saja saudara.
Tapi ini saya tadi ketika masuk ke dalam, Tuhan Yesus saya. Puji Tuhan, Bapak tahu? Iya, saya juga orang anak Tuhan. Ini saya disuruh memberi. Terima, ayo kita berdoa. Saudara, saya tidak berpikir apa-apa. Saya berangkat, saya ketemu klien saya yang dulu masih ada orang Chinese, saudara, namanya Mr. Chu Sukwansen, saudara, ada di Graf Family. Saya tidak berpikir A, B, C, D, sudah hari itu terjadi, uang saya pegang satu-satunya, saya kasih. Tiba-tiba di sana ketika saya kerja pulang, Lex come here. Dia bawa satu amplop, saudara, dia kasih ke saya. Dan nilainya 10 kali lipat dari yang saya kasih. Kadang Tuhan izinkan apa yang saudara pegang, rayana itu hilang untuk Tuhan. Saudara Abraham, dia bisa disuplai sama Tuhan. Tiba-tiba ada domba tersangkut di dalam pohon, saudara, karena dia rela mengorbankan yang paling berharga. Banyak dari kita masih memegang, saya tidak bisa ngelepas ini. Tapi saudara perhatikan di sini, kadang-kala kita mempertahankan apa yang menjadi maunya kita. Kita pertahankan apa yang menjadi kesenangan kita. Tapi pertanyaannya, rela enggak malam hari ini saudara lepas hanya karena aku ini urus besar. Kalau saudara rela, saudara di sini ada yang namanya suke. Suke itu bukan surya kebenaran, saudara. Tapi suke itu adalah orang yang pusatnya itu senternya bukan dirinya sendiri. Tapi pusatnya itu Tuhan. Jadi apa-apa itu dikembalikan ke Tuhan. Rela enggak kamu kehilangan karena aku? Dan ketika saya lihat ayat sambungannya, ternyata sambung dengan Matius 6 ayat 33-34. Segala kebutuhanmu jangan khawatir, aku sendiri yang mencukupkannya. Saudara, dan di dalam terjemahan The Message itu sangat bagus sekali, saudara. If you first concern is to look after yourself. Kalau perhatian pertamamu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, you will never find yourself. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau perhatian pertamamu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. But if you forget about yourself, tapi kalau saudara melupakan kepentingan dirimu and look to me, dan melihat kepada saya, me-nya itu besar kepada Tuhan. Kita rela kehilangan untuk kepentingan kita, kesenangan kita, kesayangan kita, hanya karena melihat Tuhan. Firman Tuhan mencatat, you will find both. Kamu akan menemukan kedua-duanya. Saudara, malam hari ini Abraham bisa mendapatkan supply daripada Tuhan karena dia rela berkorban. Kadang-kala orang tidak bisa mendapatkan pertolongan karena dia tidak murah hati, saudara. Saudara, lanjut lagi, saudara. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, mungkin saudara tidak kenal ini siapa orang, saudara. Ini orangnya namanya Jaive Lazaro Badile, saudara. Dia ini adalah orang Filipina, saudara. Sejak kecil dia dibuang sama orang tuanya. Dan 3 bulan ditemukan oleh pasangan suami istri ini, saudara, di dalam tong sampah dan diadopsi. Dia bukan pasangan orang kaya, saudara. Yang laki kerjanya sebagai potter, yang perempuan kerjanya jualan sayur di pasar, saudara. Anak ini dipelihara seperti anak kandungnya, disayangi, dan tiba-tiba anak ini besar, saudara. Anak ini tidak bisa sekolah. Dia masa kecilnya dia harus bekerja bantu papanya untuk angkat barang. Setelah selesai pagi angkat barang di bandara, dia siang bantu mamanya untuk kerja di pasar. Dan uangnya dikumpulkan semua, dia rela tidak main dengan teman-temannya untuk diberikan kembali kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya ngomong, kamu sekolah nak? Oh enggak, SD dia tidak mau sekolah, SMP dia tidak mau sekolah. Dia rela kehilangan masa mudanya, dia rela kehilangan kesenangan masa kecilnya hanya sekedar untuk membantu ini orang tua, karena dia berpikir, wih kalau aku tidak diambil sama orang tua ini, hidupku seperti apa sekarang. Saudara, dia rela kehilangan masa mudanya, dan bahkan dia rela kehilangan, mungkin dia harusnya bisa punya teman,
harusnya bisa punya pendidikan, saudara. Dan singkat cerita, saudara, dia sampai pemuda besar, dia tetap jadi potter, dan juga dia tetap bantu mama angkatnya ini di pasar, saudara. Dan satu ketika ada satu lowongan pekerjaan, saudara. Di sini, saudara, di sebuah majalah, magazine, saudara, magazine terkenal di Filipina, dan tiba-tiba dilihat mamanya sudah umur, sudah mama, tidak usah bekerja, biar saya saja yang bekerja. Saudara, dari sejak SD, SMP, SMA, dia sudah korbankan semuanya untuk orang tuanya. Dan ketika orang tuanya sudah tua, kamu istirahat, saya yang bekerja. Dan bekerja pun bukan langsung naik manajer, saudara. Dia di sana jadi tukang cleaning service, naik terus, habis itu jadi tukang pengantar surat, habis itu naik lagi, dipercaya dia jadi sales, dan tiba-tiba setelah jadi sales dia menjual barang laku, dan penjualannya itu melebihi sales yang lain, dan dia akhirnya sampai pada top sales, saudara. Dan ketika sampai pada top sales, pendapatannya itu lebih tinggi daripada semua sales, dan dipercayakan satu fasilitas sama perusahaan, dan dipercayakan satu kantor cabang sama perusahaan. Dan ketika diwawancara, semua uangmu ini kamu buat untuk siapa? Saya kalau tidak ada orang tua angkat saya itu, sekarang saya mati. Apa yang saya punya ini, saya mau bangunkan rumah untuk kedua orang tua saya. Keinginannya, saudara, bukan untuk diri sendiri. Dia lupakan kepentingan dirinya. Dia lupakan itu egonya. Dia lupakan itu. Saudara, anak masih muda ganteng begini, dia bisa pacaran, saudara. Tapi dia bekerja susah payah, dia melupakan kepentingan dirinya. Dia melihat kepentingan orang tuanya. Kalau di dunia saja sana, saudara, ada hukum alam, apalagi di dalam Tuhan. Kalau hari ini anak-anak mau diberkati, saudara, orang tua itu cuma satu, tidak ada duanya. Senangkan orang tuamu selama dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, saudara. Saudara, saya di Instagram sama teman saya pelayanan. Kok papaku meninggal? Dia kasih tanda menangis banyak. Dia pelayanan main gitar, saudara. Tapi saya tahu, saya pernah merokok sama dia. Saya pernah nakal sama dia. Saya pernah tahu papanya dipukul sama dia. Saya pernah tahu dia pelayanan tapi jual video porno di Pasar Atom, saudara. Dia nangis. Saya bilang, telat. Papamu sudah tidak ada. Percuma sekarang kamu nangis. Loh kok jahat begitu? Kan saya sudah sering ngomong. Kamu sering ajak saya pelayanan. Ngapain? Saya sudah punya gereja. Kamu pelayanan di satu gereja. Sekarang papamu nangis. Papamu mati, kamu nangis. Terlambat. Masih ada mamamu. Senangkan dia. Saudara, anak-anak muda dikatakan firman Tuhan di Efesus, saudara. Itu ketika menghormati orang tua itu akan ada masa depan dan bahagia. Orang ini, saudara, dia bisa mengalami sukses karena dia melupakan dirinya. Abraham juga, saudara. Dia melupakan kesenangannya. Ini anak kesayangan. Kadang-kadang, saudara, kalau kita sudah sayang sama seseorang, kita sudah senang sama seseorang, atau ini bagian dari keluarga kita, saudara, jangankan dikata-katain, jangankan dikorbankan, dibicarakan saja, disenggol sedikit saja kita sudah marah. Jangan macam-macam ya, itu anak saya. Jangan macam-macam ya, itu istri saya. Dia orang baik. Tapi ini anak yang paling dikasihinya bukan hanya sekedar disenggol, ditempelin, tapi disuruh Tuhan matikan. Tapi dia tidak berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini poinnya, saudara. Orang kalau mau disuplai sama Tuhan, senternya bukan dirinya sendiri, senternya bukan perutnya sendiri, senternya bukan dompetnya sendiri, senternya bukan rumahnya sendiri, tapi senternya itu Tuhan. Anak ini, dia rela kehilangan masa mudanya untuk orang tuanya. Di dunia, dia bisa mendapatkan itu semua. Saudara, Abraham, dia rela itu kehilangan. Saudara, ketika saya pelajari Abraham, next. Siapa sih itu Abraham?
Saudara, ternyata Abraham itu berasal dari keturunan nenek moyang idol worship, penyembah berhala. Saya bayangkan, saudara, kenapa ya Bang? Ini kan bangsa pilihan Tuhan Israel ini awalnya kan dari Abraham ini. Kenapa kok Tuhan pilih Abraham ini yang latar belakangnya, nenek moyangnya, bukan dari latar belakang nenek moyang yang baik-baik, dari keluarga yang harmonis. Tapi masa lalu Abraham, nenek moyangnya Abraham itu adalah penyembah berhala. Tapi kenapa kok dipilih Tuhan? Saudara, ketika saya gumuli ternyata masa lalu saudara dan saya yang kelam itu tidak mendiskualifikasikan saudara dan saya untuk bisa menikmati rencana Tuhan. Atau kalau boleh saya katakan dengan bahasa lain, saudara, masa lalu Abraham yang kelam, nenek moyang Abraham yang gelap, saudara, penyembah berhala, mungkin bangsa yang keras kepala, itu tidak mendiskualifikasikan Abraham, itu tidak membuat Abraham terpele, saudara. Hari ini apapun masa lalu saudara yang kelam, apapun keadaan gelap yang sedang saudara alami, itu tidak mendiskualifikasikan saudara untuk menikmati rencana Tuhan. Kalau saudara punya hati seperti Abraham. Saudara, Yosua, masa lalunya dia ini cuman kacau, dia ini cuman pesuruh, ataupun kalau boleh saya katakan saudara, levelnya itu beda dengan Musa. Kalau Musa kan dia didikan Mesir, dia jenderal, dia punya ilmu akademis yang canggih, dia pemimpin perang, saudara, dia punya pengalaman. Tapi Yosua cuman kacungnya Musa, tidak punya ilmu perang, tidak punya memiliki ilmu akademis yang bagus seperti Musa. Tapi kenapa kok dia dipilih sama Tuhan? Masa lalunya dia cuman kacung, saudara. Tuhan tidak lihat masa lalu, tapi Tuhan lihat hati saudara dan saya. Yosua apapun yang disuruh sama Musa, iya. Dan ketika waktunya pergantian itu pemimpin, saudara, Tuhan lihat, Yosua kamu naik. Makanya di kitab Yosua yang bagian pertama, Tuhan terus menguatkan Yosua. Yosua, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan tidak melihat masa lalu keadaan saudara, akademis saudara, pengalaman saudara. Tuhan tidak lihat. Kalau dia mau memberkati, sekejap bisa. Cuman masalahnya siap tidak hidup saudara. Saudara, Abraham bisa mendapatkan tanah perjanjian. Tuhan janji akan aku berikan kamu tanah perjanjian. Dengan dia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Dia bisa menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan susu, penuh dengan anggur, penuh dengan kelimpahan. Tapi dia harus meninggalkan tanah tempat kelahirannya. Atau kalau boleh saya bilang, saudara, apa yang sudah dialami oleh Abraham, dia hidup seperti apa di sana, kalau dia mau mendapatkan Tuhan, dia harus tinggalkan itu semua. Bartimius, sebelum dia mengalami mukjizat Tuhan, saudara, Alkitab mencatat, saya cepat saja, ketika dia dipanggil Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat, maka ditanggalkannya jubahnya. Saudara, jubah Bartimius itu adalah identitasnya. Pada waktu zaman dulu, seorang pengemis itu dikenali dari jubahnya. Dia belum tahu dia akan disembuhkan, dia belum tahu dia akan menerima mukjizat, tapi dia mengambil keputusan jubah lamanya ditinggalkan. Yusuf, saudara, sebelum dia masuk ke istana Firaun, ketika dia dipanggil, Alkitab juga mencatat, saudara, ada ayatnya di situ. Yusuf berganti pakaian and shave his beard. Dan dia bersyukur, saudara, karena dia tahu, aku pasti tidak akan kembali ke tempat ini, aku akan tinggalkan tempat ini. Makanya aku bersiap diri, membersihkan diriku, aku mau menyongsong janji Tuhan. Malam hari ini kalau ada orang-orang yang mau disuplai menyongsong janji Tuhan, kepenuhan daripada Tuhan, siap tidak meninggalkan jubah lama, saudara? Saudara, saya ada satu kebenaran firman Tuhan.
Mata Tuhan itu melihat apa yang manusia tidak lihat, saudara. Mungkin si juru minum dan juru roti itu boleh lupa terhadap Yusuf, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mata Tuhan bisa melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Saya kasih contoh. Pada waktu Daud menghadap Saul, dia berbicara, "Hambaku raja, kalau ada singa dan beruang mau mengganggu, mau menerkam kambing domba saya, maka saya akan robek mulutnya, saya akan cabut janggutnya." Saudara, apakah sepadan? Kita tahu kambing dombanya yang digembalakan Daud cuma 2-3 ekor. Hanya untuk 2-3 ekor saja dia mengorbankan nyawanya yang tidak terlihat orang. Saudara, dia perang sama singa, dia tidak dapat apa-apa, saudara. Tidak ada orang puji-pujian yang memuji Daud, "Oh, Daud kamu hebat." Tidak ada orang yang melihat ketika dia berperang dengan singa. Tidak ada orang yang melihat ketika dia berperang dengan beruang, saudara. Hanya untuk sekedar menjaga 2-3 ekor. Itu berarti kalau boleh saya bilang, Daud berpikir tanggung jawab itu lebih penting, saudara. Saudara, hari ini kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang punya tanggung jawab sampai jauh tidak terlihat sama manusia, percayalah, ada mata Tuhan yang sedang melihat apa yang manusia tidak bisa lihat, saudara. Dan kita tahu, saudara, Daud juga mengalami supply yang dari Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Saya pernah juga diizinkan masuk di dalam mengalami ayat yang namanya, "Apakah engkau tidak rela kehilangan nyawamu demi aku?" Saudara, mungkin sudah sempat diceritakan sama Bapak Gembala, ketika saya renang, saya selalu dikasih kangen water, saudara. Dan saya merasakan efeknya itu bagus sekali. Saya lebih kuat, saudara. Ternyata saya bawa minuman itu untuk main bulu tangkis, saudara, yang biasanya mungkin 2-3 set saya sudah capek. Saya harus minum extra jos, saudara. Tapi hanya minum air kangen ini, kok saya kuat, saudara. Jos, saudara. Wah, enak gini. Apalagi pas kesempatan dikasih botol sama Bapak Gembala 5 kilo. Saudara, saya bukan orang yang suka minta-minta, saudara. Tapi ketika dikasih 5 kilo dan satu ketika saya bawa pulang 5 liter, bukan 5 kilo, 5 liter, saya bawa pulang. Tiba-tiba papa mama saya datang, "Coba Pak, Mah, minuman." Saya enggak berpikir apa-apa, saudara. Besok saya tanya, "Ya apa mah rasanya?" Perkataan itu terus ngiang di kepala saya. "Papamu habis minum itu badannya ringan." Terus mamanya apa? "Ya enak, jalanku bisa seimbang." Saudara, sudah saya pinggirkan malu saya. Hari ini saya berenang, saya dikasih 5 kilo. 5 kilo tak kasihkan mama saya. Besok berenang lagi, saya bawa botol 5 liter yang kosong. Saya tebel-tebelin muka. Karena saya dengar perkataan orang tua saya, "Ini bagus buat papa dan mama." Saudara, saya lakukan itu hari demi hari, minggu demi minggu. Saya tebel muka, sudah. Saya ambil dari hamba Tuhan berliter-liter, saudara. Dan satu ketika tiba-tiba pagi itu saya diajak berenang lagi dan saya sudah bawa botol ini. Dan dari rumah, saudara, Tuhan sudah ingatkan saya ayat memberi segelas air. Tapi saya tidak mau gubris, saya potong langsung di pikiran saya memberi wah aku tahu ini lanjutan. Saya langsung nyanyi yang lagu yang lain, saudara. Saya tidak mau teruskan apa yang di pikiran saya. Tapi ketika itu saya masuk di sana dan saya bawa itu botol, saudara, saya bawa botol itu gede. Ada pikiran, kamu itu tidak tahu malu. Kemarin habis kamu ngambil lagi, sekarang kamu bawa lagi. Orang lain memberikan segelas air, tapi kamu ngambil berliter-liter. Hidup jangan seperti ini. Mulai sekarang kamu tidak boleh ngambil lagi. Waduh, saya biarkan suara itu, saudara. Dan singkat cerita, diajak berenang lagi, saudara. Diizinkan, belum lulus kan? Ujian itu belum lulus, saudara. Jadi masih ada gejolak di sini, belum lulus, saudara.
Wah, di rumah aku sudah ditegur kapan hari ini. Tuhan sekali gitu ya, tak ambil ini 5 liter. Sekali ini saja. Saudara, tidak ada suara. Seolah-olah Tuhan ngomong, sak karep-karepmu wis. Sak karep-karepmu. Angel iki tuturane arek iki. Angel tuturane arek iki. Ya sudah, saudara. Saya tetap bawa itu botol, saudara. Tapi ketika saya mau turun bawa suaranya kenceng, biar. Ya wis Tuhan, ya wis aku ndak ngambil. Sudah dipaksa dalam hati. Loh Tuhan, dia mau ngasih loh. Kamu sedang wablak. Ndak om. Saya ndak mau. Kamu harus punya iman. Kamu bisa beli. Kamu kan mau ini supaya papa mamamu sehat. Tuhan itu 50 juta lebih kalau baru. Tuhan ndak ngomong apa-apa, saudara. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk buka OLX. Dan tiba-tiba di situ kok ada dijual, saudara. Saya pikir ini mesin nanti ini bohong atau segala macam. Singkat cerita saya telepon orangnya. Pas waktu itu Bapak Gembala bilang, "Lek, sini temukan sama Om." Ketemu orang Kristen juga kapan hari datang ke sini, saudara. Singkat cerita, saudara, saya rela kehilangan air bergalon-galon itu dan diizinkan Tuhan saya harus beli dulu, saudara. Kamu beli dulu pertama kali. Korban dulu beli. Saya sudah suruh siap, Nov. Sudah aku tidak bisa ngambil lagi nih Pak Herman. Udah apa aku sudah tanya apa beli sudah sekarang di temanmu. Kita hidup tidak bisa kayak gini minta terus. Kita harus beli, bayar. Kita harus berani berkorban. Singkat cerita, saudara. Orang ini ketika saya lihat iklannya itu, harganya kok tambah lama tambah naik, saudara ya. Dan tiba-tiba mesin ini tinggal 1 saja. Dan pas waktu itu diajak ketemu Bapak Gembala pulang dari Pacet, ngobrol sebentar, saudara. Orangnya sudah beli, sudah mana-mana. Datang ke rumah saya, saudara, dipasang sama anak saya dibuat mainan, saudara, saya pindahkan ke sana, saudara, sudah sampai rumah saya, sudah terpasang di rumah saya, dan saya belum bayar lunas, saudara. Dan orangnya bilang, mana-mana sudah. Kadang-kadang kita rela untuk mendengarkan suara Tuhan, kelihatannya rugi. Sampai saya lihat, wah, Kak Ivan ini belum pernah ditukur sama Tuhan. Kak Robert dinggo botol grentelan, saudara. Saya pikir siapa aku bawa botol grentelan ini. Kak Robert belum pernah ditegur. Oh ternyata diambil di Pak Budi. Oh ya betul. Kalau ambil di Bapak Gembala, wah ini ditegur lagi sama Tuhan nanti. Saudara lihat, ketika kita rela kehilangan, supply yang dari Tuhan itu akan turun. Kita belajar 3 hal malam hari ini, saudara. Kalau kita mau hidup kita disuplai sama Tuhan, kita dengarkan hidup sesuai dengan tuntunan ini, saudara. Hidup melayani hubungan dengan Tuhan beres, dengan keluarga beres, dengan sesama beres, tidak ada perkara, saudara. Maka hidup kita pasti disuplai sama Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saya kepada Bapak Gembala.